tentang momentum Muharram, di mana Muharram ini ditandai dengan hijrahnya Kanjeng Nabi diikuti sahabat-sahabat beliau dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, kalau kita lihat kondisi saat itu, di mana Rasulullah tidak kondusif dakwahnya di Mekah, sehingga Allah memerintahkan atau Allah meminta kepada baginda Rasul meninggalkan kota yang dicintainya, yaitu kota Mekah, menuju ke Madinah. Mohon dijelaskan dulu bagaimana kondisi keadaan saat itu, Ustaz, sehingga menyebabkan Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ini luar biasa ya, para sahabat dahulu akhirnya menyepakati karena ini menjadi ijma sahabat. Ini salah satu dari syarat yang sangat penting setelah Al-Quran dan Sunnah untuk menjadikan hijrah itu sebagai awal dari perhitungan dalam kalender Islam, kalender Komariah. Kita tahu ada dua macam kalender, itu kalender Komariah dan Syamsiah. Dan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan kalender Komariah, sebagaimana di dalam Al-Quran kita membaca yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi ahil atau hilal itu yaitu bulan sabit, kita saya sebut karena seperti sabit. Bulan sabit ada di awal, ada di akhir, karena itu kemudian sering dipasangkan gitu. Itu dikatakan sebagai mawaqit linnas, tempat menetapkan waktu. Dan bukan tanpa maksud dan tujuan tentu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kepada kita penanggalan Komariah bukan Syamsiah. Apa di antara yang tampak oleh kita itu adalah bahwa kalau kita menggunakan penanggalan Komariah, itu kita akan mengalami masa-masa ibadah itu secara berbeda-beda dalam kondisi cuaca dan iklim yang berbeda-beda. Itu salah satu yang bisa terlihat oleh kita. Tahun ini jamaah haji masih merasakan panas. Mereka melaksanakan ibadah dalam suasana yang panas. Tapi mungkin tahun depan sudah mulai agak dingin, karena tahun depan kemungkinan kalau dalam hitungan itu dilakukan pada awal bulan Juni, artinya sudah mendekati Mei. Itu biasanya cuaca sudah atau iklim sudah agak mulai dingin. Apalagi kalau sudah geser ke Mei, kemudian April, Maret, itu dingin lagi. Puncaknya tentu saja adalah Desember. Kalau dipasangkan dengan penanggalan Syamsiah, kita tahu ada pergeseran kurang lebih sekitar 11 hari. Jadi kita akan merasakan ibadah itu secara berbeda-beda. Bulan Ramadan tahun ini itu pada cuaca yang relatif dingin, begitu seterusnya. Tapi di bawah waktu nanti kita laksanakan pada cuaca yang panas. Berbeda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah itu selamanya ya akan begitu. Perayaan Natal di Eropa itu selamanya itu pasti musim dingin, karena selamanya Desember itu musim dingin. Karena itulah maka mereka begitu ingat Natal pasti ingat musim dingin. Itulah kenapa kemudian muncul macam-macam yang berkaitan dengan salju. Ada lagu White Christmas, karena Natal itu identik dengan lagu lalu putih. Maka pohon Natal, pohon cemara, meskipun sebenarnya kalau ada pohon yang paling dekat dengan kelahiran Nabi Isa
itu bukan pohon cemara, tapi pohon kurma, itulah pohon Natal. Tapi kenapa ditaruh kapas menggambarkan salju? Karena sebenarnya agak aneh kalau orang Indonesia ikut-ikutan naruh kapas juga. Apalagi lebih aneh lagi kalau Australia, karena Australia sepanjang masa Desember itu pasti musim panas. Jadi tidak mungkin White Christmas di Australia. Nah ini sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, penanggalan Komaria itu sendiri kan sudah berjalan jauh sebelum Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kata-kata Ramadan, kemudian bulan-bulan haram itu sudah ada. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya itu sudah ada. Yang jadi soal adalah kapan umat Islam itu mulai menghitung tahun. Ada yang mengusulkan mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, tolak akan mirip dengan orang-orang Islam. Ada yang mengusulkan mulai dari meninggalnya Nabi, lebih ditolak lagi karena itu berarti kita akan terus menerus mengingat tahun tersebut. Ini yang disepakati adalah mulai dari hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Umar bin Khattab itu terjadi ketika Umar bin Khattab dia menyebut bahwa hijrah itu farqat bainal haq wal batil. Hijrah itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah, antara hak dan batil. Dan efeknya atau pengaruhnya bisa kita rasakan sampai ini hari. Setiap kali kita bertemu dengan bulan Haram, tahun baru sekarang 1446 Hijriah, itu artinya sudah lebih dari hampir 1,5 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun umat Islam itu akan selalu mengingat momen penting itu, yaitu hijrah. Sesuatu yang memang semestinya selalu diingat oleh umat Islam, karena hijrah ini amat sangat penting. Seberapa penting? Secara faktual kita bisa lihat apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Tapi ada yang menarik yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Nasai. Nabi mengatakan, "Alaika bil hijrah, hendaklah kalian itu hijrah. Fa innahu la mithlalah." Karena pahala hijrah itu tak ada bandingan. Jika kita membaca Al-Quran maupun hadis, lalu di situ ada perintah dan anjuran, dan terbaca oleh kita ada pahala di sana. Sebesar-besar pahala yang disebut itu masih kita bisa bayangkan besarnya, atau masih kita bisa bayangkan banyaknya. Misalnya anjuran untuk kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Salat al-fajr dan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar sekali pahala itu. Pahala kita laksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu besar sekali. Tapi sebesar apapun masih tergambar oleh kita dunia dan isinya. Kita tahu dunia dan kita tahu sebagian dari isinya tergambar. Tetapi ketika bicara tentang hijrah, Nabi itu yang mengatakan fa innahu la mithlalah. Alaika bil hijrah, hendaklah kalian hijrah karena pahalanya itu tak ada bandingan. Sudah kita mau bayangkan apa? Kita bayangkan dunia itu bandingkan dunia. Kita bayangkan dunia dan isinya itu bandingkan dunia dengan isinya. Ini la mithlalah, uncomparable, tak bisa dibandingkan.
Kenapa bisa begitu besarnya? Karena hijrah itu menyangkut sesuatu yang amat sangat berharga yang ada pada kita, yang kita miliki. Apa sih yang paling berharga yang kita miliki? Yang paling berharga yang kita miliki bukan harta benda, emas, perak, sawah, ladang, hewan ternak. Bukan itu semua. Bukan juga keluarga, anak, istri, cucu, cicit, dan seterusnya. Bukan. Apalagi kedudukan. Mengapa? Karena itu semua akan ditinggalkan. Sebesar apapun milik kita yang tadi disebut, itu hanya berhenti di dunia. Berhenti. Nabi mengatakan, ya kaul mayyit salah, mengikuti mayit orang yang mati itu 3, ahluhu, maluhu, wa amalu. Keluarga, harta, dan amal soleh. Fayajid ahluhu wa maluhu. Kembali itu keluarga dan Fayajid ahluhu wa maluhu. Kembali itu keluarga dan apa? Tak ada satupun dari anggota keluarga kita, tidak istri, tidak anak, yang mau masuk bersama kita ke liang lahat. Tak ada. Secinta apapun istri, secinta apapun anak kita, secinta apapun istri yang dulu mungkin mengatakan sehidup semati, tak ada satupun yang mau masuk bersama ke liang lahat. Begitupun juga sebaliknya. Kalau istri kita meninggal, tidak ada satu pun kita juga yang mau masuk ke liang lahat. Jadi istri mati, mungkin sudah berpikir mau cari ganti. Belum mati aja udah mau nambah lagi. Jangan lagi emas, perak, mobil, kendaraan, rumah, sawah, ladang, hewan ternak. Sekedar cincin kelip di jari aja dicopot. Itu mau dikafani terlihat ada cincin itu dilepas saya. Fayabqa amalu. Yang akan tetap bersama kita adalah amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah setiap ketaatan kita kepada Allah dengan dasar iman. Jadi milik kita yang paling berharga apa? Iman dan takwa. Nah, ketika ada sesuatu yang mengancam iman dan takwa kita, milik kita yang paling berharga itu mau merenggut milik kita yang paling berharga, di titik itu wajib hijrah. Karena itulah maka substansi dari hijrah itu bagus sekali dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia katakan hijrah itu al-firaru bidin minal fitnah. Itu menyelamatkan agama dari fitnah. Itu intinya dari hijrah. Sedemikian pentingnya soal iman dan takwa itu, maka begitu ada sesuatu atau satu keadaan yang mengancam iman dan takwa itu, wajib di titik itu kita harus, jika harus pergi, jika harus meninggalkan negeri kita, tinggalkan. Itulah yang kita bisa baca di dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, ditanya mereka, fima kuntum, di mana kalian pada waktu itu? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami pada waktu itu orang-orang yang tertindas. Karena tertindas itu kemudian begitu keadaannya. Tapi kemudian dipertanyakan lagi kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Hijrahlah kalian. Dari situ para ulama sepakat bahwa dalam keadaan di mana kita itu terancam jiwa, tak lagi bisa menampakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa melaksanakan agama, iman dan takwa kita terancam, dan kita mampu untuk pindah, untuk pergi wajib pada itu. Nah, begitulah yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Tokoh-tokoh Quraisy sudah bersepakat di Darun Nadwah untuk menghilangkan nyawa Nabi. Itu
titik yang paling berbahaya. Hilang nyawa Nabi itu artinya hilang risalah ini, karena risalah ini ada pada diri. Berarti ini punya sesuatu yang amat sangat penting, amat sangat berharga. Maka diwajibkan oleh Allah kepada Nabi untuk segera meninggalkan kota yang amat sangat dicintainya. Jadi kalau ada cinta tanah air itu, cinta tanah air seperti yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi itu ya benar. Ketika Nabi meninggalkan Mekah itu kan dia bolak-balik tengok belakang. Kemudian dia mengatakan, wahai Makkah, aku sungguh sangat mencintai. Andai bukan karena perintah Allah, tidak tinggalkan. Jadi kalau kita punya engagement dengan tempat lahir kita, itu aja. Saya lahir besar di Jogja, jadi bagi saya Jogja itu sesuatu banget gitu. Dan Jogja itu, jadi Bapak di mana? Palembang, bukan Yaman ya? Translate, tapi udah amat. Palembang, pempek. Jadi kalau dengan pempek pasti ada A gitu ya. Jadi itu sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah, yang bisa diterima. Yang jadi soal adalah bahwa kita tidak boleh menjadikan tempat lahir kita atau tanah air kita itu sebagai sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai nasionalisme. Di dalam buku Rekayasa Masa Depan, Ziauddin Sabda itu mendefinisikan nasionalisme adalah satu keadaan pada diri seorang muslim yang dalam pikirannya pengabdian paling tinggi itu adalah kepada bangsa dan tanah air. Nah, itu ya. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi kalau ditanya kondisinya seperti apa, kondisinya sudah gawat segawat-gawatnya. Islam dalam hari ini adalah arti terancam, sudah tidak ada lagi tempat aman untuk menyampaikan syiar-syiar Islam. Lalu Nabi mengatur perjalanan dan mengaturnya juga luar biasa. Itu juga kita penting untuk menjadikan pelajaran bahwa salah satu hal penting dari dakwah itu adalah menyelamatkan dakwah, himayatul dakwah. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu di pemerintahan hijrah di Madinah. Madinah itu posisinya dari Mekah itu relatif utara barat. Tapi Nabi tidak langsung dari Mekah strike to the north, langsung menuju ke utara, dia arah Yaman, ke arah selatan. Bahkan kemudian dia singgah lebih dulu di Wafud. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak. Intinya ya untuk melindungi diri dari mara bahaya. Nah, ini juga hal yang saya kira harus menjadi perhatian kita. Bukan kita tidak berani. Kalau ada orang yang paling berani, siapa yang lebih berani daripada Nabi? Kalau ada orang yang dijamin mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah, siapa yang lebih dijamin perlindungan dan pertolongan Allah melebihi Nabi? Tapi lihatlah secara sunatullah, Nabi itu menghitung semua. Bahkan dia pergi bersama sahabat paling dekatnya, Sayyidina Abu Bakar, kita tahu. Dan itu diatur. Putranya Abdurrahman bin Abu Bakar itu diminta untuk mencari tahu. Kalau bahasa sekarang ini semacam intel, informasi apa yang terjadi di Mekah. Ini penting supaya tahu situasinya. Zaman itu kan belum ada WA, jadi harus langsung. Dan setelah tahu, setelah dapat informasi disampaikan kepada baginda Rasulullah dan ayah-ayahnya, bagaimana caranya? Nah itulah, maka kemudian dia bersama dengan, kalau bahasa kita sekarang ini ART ini, bantu rumah tangganya, kodim dari keluarga Sayyidina Abu Bakar itu berangkat ke Waf. Hafsah diberitahu untuk membawa logistik dan bagaimana cara mereka sampai ke tempat itu. Dan kalau kita datang ke Jabal Thur itu kan luar biasa, tinggi sekali di tempat. Saya kira hampir nggak ada ya, mungkin ada, tapi jarang sekali jamaah yang
mau naik sampai sekarang. Saya udah belasan kali tanah suci pun sampai ini belum pernah. Kalau Jabal Nur, Gua Hira, iya, ada bahkan kita programkan. Tapi kalau Jabal Nur itu, nah pada waktu itu mereka itu naik turun untuk membawa bekal hafsah, bekalan untuk buat orang yang sangat dicintai. Lalu dia berjalan bukan di depan, dia membawa biri-biri, bukan di belakang. Kalau Amnon itu kan di belakang tuh, menggembala itu biri-birinya di depan. Tapi ini bibirnya di belakang, jadi depan. Untuk apa? Menghapus jejak. Sudah begitu tetap saja tercium. Kalau technically itu sudah ketahuan, karena yang namanya gua di sana itu bukan seperti di sini. Saya dulu itu pecinta alam itu pernah masuk ke gua Langsing di Parangtritis itu dalam sekali. Namanya gua jadi jatuh juga dalam sekali. Gua Hira itu cuma satu culik pas badan saja satu orang. Gua Thur ternyata juga begitu. Kalau diceritakan dalam kisah itu, kalau andai mereka itu nengok ke bawah ketahuan. Tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu melindungi gua yang sangat dicintainya. Bijuludin lam taroha, dengan julud dan dengan tentara yang tidak terlihat, tidak bisa disaksikan, bisa perintahkan sang laki-laki segera berbuat caranya dan mati berturut di sini. Yang membuat secara rasional mereka berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada orang ada di dalam. Sebab kalau ada pasti sarang laba-laba sudah rusak dan burung merpati akan pergi. Ini bukan hanya ada, bertelur lagi itu luar biasa. Itu jadi mesti pelajaran juga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ada kulli syai'in qadir, yang beyond imagination, pertolongannya, kekuasaannya di titik yang kita tidak menduga terjadi hal seperti itu. Nah itulah saya kira titik penting yang terjadi pada momen hijrah, yang itu kemudian disepakati oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai pangkal dari perhitungan kalender yang kemudian kita sebut sekarang dengan nama kalender hijrah, untuk mengingat hijrah agar spirit hijrah itu terus bisa kita semayamkan di dalam diri. Begitu.